Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok atau tim perwakilan dari teknik elektro akan memaparkan sebuah prototipe yang sudah kami rancang. Ini adalah sebuah mesin penyiram tanaman otomatis yang berbasis Arduino Uno. Di sini kita menggunakan LCD Arduino Uno delay. Di sini untuk inputnya kita masih menggunakan baterai, tapi kita akan membuat inovasi dengan menggunakan panel surya. Karena di sini kami ngedesain alat ini untuk digunakan untuk mesin penyiram tanaman jangka panjang, yang contoh seperti itu tanaman durian. Otomatis itu letaknya jauh dari pemukiman, bisa di sebuah hutan atau yang di perkebunan yang jauh dari pemukiman, yang tidak selalu bisa dihandle oleh si yang punyanya gitu. Si alat ini kita desain untuk tanaman jangka panjang yang biasanya itu diletakkan di perkebunan atau di perhutanan. Nah, di situ otomatis tidak ada listrik PLN yang masuk. Jadi makanya kita memanfaatkan apa yang ada, kita memanfaatkan dari cahaya matahari agar si alat ini dapat bekerja, dan si pemilik tanaman tidak perlu memikirkan biaya terkait listrik bulanannya. Ini merupakan solusi yang selain menghemat tenaga, menghemat pendanaan, dan ini adalah solusi yang membuat petani lebih merasa simpel, tidak harus menghandle selama 24 jam si tanaman. Jadi prototipe ini sekarang masih menggunakan baterai. Untuk inovasi selanjutnya kami akan mengupgrade-nya menggunakan panel surya. Mengapa kita menggunakan panel surya di sini? Karena si alat ini kita desain untuk sebuah tanaman jangka panjang yang biasa letaknya itu di perkebunan atau di perhutanan. Nah, otomatis di sini tidak adanya listrik yang masuk ke tempat itu. Makanya kita menggunakan apa yang ada di sekitar, contohnya itu cahaya matahari. Nah, makanya kita menggunakan panel surya. Jadi kita di sini akan mencoba memperlihatkan sistem kerja si prototipe ini. Ini adalah sebuah contoh selang yang bakal mengalirkan air dari sebuah mesin nantinya ke tanaman. Nah, ini adalah sebuah sensor. Apabila sensor diletakkan di tanah yang basah, di tanah yang kering, si air akan jalan menyiram si tanah. Di sini kita memberikan jarak antara tanah dan sensor. Kenapa kita memberikan jarak di sini? Karena kita itu apabila si sensor terlalu dekat dengan si selang air. Mengapa kita ngedesainnya di sini si sensor itu berjarak dengan si selang? Karena kita di sini menginginkan si sensor ini benar-benar sudah mendeteksi tanah bahwasannya lembab, bukan tanah yang tergenang oleh air. Karena kalau kita meletak si sensor dekat dengan si selang, otomatis nanti ada air yang tergenang yang nyampe ke sensor, dan itu membuat si sensor mendeteksi bahwasannya si tanah basah. Ternyata tidak, padahal itu hanya sebuah genangan air, bukan air yang sudah benar-benar diserap oleh si tanah. Di sini juga mengapa kami berinovasi sangat kuat untuk membuat si alat ini, karena ini menurut kami adalah sebuah alat yang menguntungkan bagi para petani. Selain itu bisa menghemat biaya untuk perawatan yang biasanya mereka membayar orang untuk menyiram tanaman itu per harinya. Di sini juga sebuah alat yang membuat lebih simpel pekerjaan si petani gitu, agar memudahkan petani dalam memelihara si tanaman jangka panjang tersebut. Sensor terlalu dekat dengan si selang air, maka si sensor akan cepat mendeteksi bahwasannya air basah, padahal itu bukan sebuah tanah yang lembab, itu karena si sensor langsung terkena oleh air.
Jadi sensor mendeteksi basah, kering, basah, dan kering. Bisa dilihat kalau si sensor berjarak dengan si selang, maka si sensor tidak hidup mati karena sensor memang benar-benar mendeteksi bahwa si tanah benar-benar basah. Jadi tunggu tanah benar-benar basah baru nyampe ke sensor, dan sensor akan mengirimkan sebuah sinyal ke Arduino Uno untuk mematikan si mesin air.